Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja review pertandingan antara Manchester United menghadapi West Ham. Sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti live commentary tadi. Yang belum ikut bisa ikut di live commentary selanjutnya. Masih di tempat yang sama ya. Setelah live commentary gue langsung bikin reviewnya pertandingan antara Manchester United menghadapi West Ham. Menurut gue seperti yang gue katakan di preview, ini akan jadi partai yang uh, ketat, sulit bagi Manchester United. Kenapa? Karena kondisi tim dari Manchester United itu nomor satu, nomor dua tentu saja kondisi juga dari West Ham United, di mana West Ham United juga dalam tren yang positif. Manchester United di sisi lain, gue khawatirkan ada anti klimaks, dan itu sepertinya tadi sempat terjadi di atas lapangan, terutama di babak kedua. Manchester United sendiri tampil dengan tidak dengan formasi terbaiknya karena sebelum pertandingan Anthony cedera, lalu Victor Lindelof ini sakit sehingga tidak bisa diturunkan di pertandingan tadi. Sebagai gantinya, Erik ten Hag menurunkan kapten Harry Maguire dan di kanan menempatkan Anthony Elanga. Di babak pertama, Manchester United menguasai bola, dominan, banyak menguasai possession, memiliki beberapa momentum, utamanya dari sebelah kiri, serangan dari sebelah kiri, ya mengandalkan Luke Shaw, line up dengan Marcus Rashford, yang sering gue katakan line up ini sudah terjalin dari beberapa tahun sehingga ya cenderung terjalin dengan baik ya. Luke Shaw dengan Marcus Rashford, di depan Cristiano Ronaldo, di belakangnya ada Bruno Fernandes, dan Anthony Elanga di babak pertama menurut gue kurang berfungsi dengan baik, utamanya di offensive, di lini serang. Sekalipun tadi ketika Manchester United tertekan, Anthony Elanga ini juga cukup baik dalam memberikan covering ya daerahnya. Nah, di babak pertama tadi possession dikuasai oleh Manchester United. West Ham nyaris tanpa peluang, hanya ada beberapa tapi bukan peluang yang besar menurut gue ya. Ada satu tadi di awal, ada kesalahan umpan dari Christian Eriksen. Ben Rama yang tampil sebenarnya dengan eksplosif yang cukup tinggi, determinasi juga cukup tinggi, pergerakan cukup cair, tapi masih berhasil diredam oleh lini belakang Manchester United. Lini belakang Manchester United lagi tadi ya di babak pertama secara keseluruhan sih menurut gue dengan amatiran tampil cukup baik, tampil cukup solid. Harry Maguire ya tampil mengkhawatirkan, itu bahasa gue ya, mengkhawatirkan di babak pertama tadi. Sekalipun demikian, secara unit bertahan, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez tampil solid seperti biasa, dan juga seorang Luke Shaw. Lini tengah Manchester United juga menurut gue tampil kokoh di babak pertama, sering banget memenangkan duel ya di babak pertama ini. Pemain Manchester United, West Ham ini lebih dominan di possession loss. Walaupun duel ini hampir mirip-mirip sih, tapi pemain Manchester United menurut gue masih lebih dominan lah di lini tengah. Di lini depan tentu saja Manchester United juga memiliki beberapa peluang. Dan tadi ada ya line up atau ya build up serangan, diawali dari lemparan ke dalam Diogo Dalot ke Eriksen kepada Bruno Fernandes, balik lagi ke Eriksen, crossing akurat, sundulan yang tajam, menghujam dari seorang Marcus Rashford. 1-0 bagi Manchester United. Ini menurut gue yang membedakan pertandingan antara Manchester United dengan menghadapi Newcastle, di mana pada saat itu Manchester United juga ya sebenarnya memiliki kesempatan utamanya di awal-awal babak pertama, tapi tidak bisa tajam. Dan tadi menurut gue di babak pertama dan juga sedikit di awal babak kedua ya, sekitar 10 menitan di babak kedua, Manchester United ini sekali lagi ini memperlihatkan kualitas lini depan yang menurut gue harus bisa lebih tajam lagi. Memang betul Manchester United sudah unggul 1-0, tapi tadi terlihat betul bahwa 1-0 saja tidak cukup. Manchester United menurut gue ya dengan amatiran harusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, karena dengan skor 1-0 bisa dilihat 20 menit sebelum babak kedua selesai, sebelum pertandingan selesai, West Ham United menguasai pertandingan. Manchester United menurut gue agak ada sedikit penurunan ya, determinasi, faktor fisik juga di sana, sehingga duel banyak sekali sekarang ini di babak kedua tadi dimenangkan oleh West Ham United.
Kesalahan umpan tadi menurut gua di babak kedua banyak sekali dilakukan oleh Manchester United, utamanya oleh Casemiro. Banyak sekali umpan-umpan yang tidak akurat, and passing Manchester United secara keseluruhan di 20 menit terakhir babak kedua juga tidak bagus. Di babak kedua sendiri, possession ini bisa diimbangi oleh West Ham United, dan total shots West Ham United lebih unggul dari Manchester United. Bahkan big chances-nya ini ada banyak sih ya, menurut gue setidaknya ada 2 yang bisa atau berhasil diselamatkan dengan sangat gemilang oleh David De Gea. Manchester United juga ada tadi satu peluang yang cukup baik ya dari Fred. Sayang sundulannya masih membentur tiang. Passing akurasi juga di babak kedua ini mengalami penurunan seperti gue katakan tadi. Ini bisa terlihat di statistik ya. Di babak pertama Manchester United lebih baik, tapi di babak kedua justru West Ham yang lebih baik. Sekalipun juga Manchester United masih tetap lebih banyak memenangkan duel, dan duel yang dimenangkan ini lebih banyak di daerah Manchester United sendiri. Ya, di 15 menit terakhir tadi betul-betul menegangkan menurut gua. Ada beberapa pergantian tadi di babak kedua yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya. Scott McTominay masuk menggantikan Anthony Elanga. Dan ini menariknya, Scott McTominay ditempatkan di belakang Cristiano Ronaldo, sementara Bruno Fernandes geser ke kanan. Marcus Rashford yang sempat tajam di awal babak kedua, namun seiring dengan lebih dikuasainya possession oleh West Ham United, lebih banyak turun membantu lini pertahanan ya. Dan juga Christian Eriksen yang digantikan oleh Fred. Tadi ada beberapa yang menanyakan di kolom komentar live ya, kenapa kok tidak Donny van de Beek. Gue berpikir ya memang Fred, kita butuh lebih banyak pemain yang menangkan bola, utamanya di lini tengah, atau setidaknya memberikan pressing yang ketat. Dan menurut gue sih atribut ini lebih ada di Fred dibanding dengan seorang Donny van de Beek, yang sebenarnya dia ini kan lebih bisa untuk mencari celah di lini depan. Sementara Manchester United tadi sudah 1-0, sudah unggul. Sekarang selanjutnya adalah bagaimana Manchester United bisa mempertahankan keunggulan tersebut. West Ham United yang tampil lebih baik di sisa 20 menit ya, berhasil menguasai possession, memenangkan duel, menciptakan momentum dan juga peluang. Nah, ini yang harus ditahan oleh Manchester United. Beda ketika menghadapi Newcastle, di mana pada saat itu di babak kedua Manchester United belum bisa mencetak gol. Jadi harus lebih tampil ofensif lagi. Posisinya Newcastle yang berusaha untuk mengamankan kedudukan ya, untuk tidak kebobolan. Tapi tadi tentu saja kebalikannya. Dan momentum West Ham ini sebenarnya juga dalam momentum yang positif loh. 2 pertandingan sebelum ini mereka berhasil menang ya. Mereka juga dalam momentum yang positif, dan ini ditunjukkan tadi di 20 menit pertandingan. Dan ya, sepak bola terdiri dari 3 unsur menurut gue dengan amatiran ya: menyerang, bertahan, dan juga transisi. Manchester United di babak pertama menunjukkan betul penyerangan atau menguasai possession dengan baik, walaupun masih kurang tajam sih menurut gue ya. Artinya bisa mencetak gol lebih banyak lagi pun juga di awal babak kedua. Tapi unsur pertahanan dari Manchester United juga teruji juga cukup bagus ini di babak kedua, di akhir-akhir ya, 15-20 menit tadi. Dari semua unsur, pemain belakang, pemain tengah, dan juga penjaga gawang, luar biasa David De Gea. Sehingga Manchester United akhirnya berhasil menang dengan skor 1-0. Meyakinkan tidak meyakinkan, menurut gue ini balik lagi ya. Tentu saja Manchester United di musim pertamanya Erik ten Hag ini, di awal-awal musim ini belum bisa tampil dominan, beda dengan Manchester City ataupun tim lain. Tapi menurut gue apa yang dipertontonkan tadi, apa yang diperlihatkan, ini sudah ada peningkatan betul dari musim lalu, utamanya lini belakang. Manchester United kebobolan cukup banyak di musim lalu, dan seingat gue banyak sekali momentum-momentum seperti tadi di mana Manchester United sudah unggul 1-0, lalu di menit-menit akhir ya akhirnya kebobolan. Tapi tadi Manchester United bisa bertahan dengan solid ya, memenangkan duel di depan gawang sendiri. Pun juga David De Gea yang menurut gue tampil luar biasa. Diogo Dalot juga berulang kali berhasil memotong umpan yang sangat berbahaya. Ini menurut gue ada peningkatan, dan sekali lagi penyerangan dan juga bertahan ini merupakan unsur dari sepak bola. Tentu saja di tengahnya ada juga transisi. Transisi tadi menurut gue juga kurang begitu lancar ya di babak kedua. Di 20 menit terakhir sebenarnya ada momentum, tapi Manchester United kurang akurat itu tadi. Jadi bolanya, end passingnya tidak akurat. Ini menurut gue yang harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Nah, dengan hasil ini Manchester United tentu saja berada di peringkat kelima, masih menjaga peluang untuk bisa lolos di atau finish di 4 besar sampai dengan sejauh ini, walaupun kompetisi juga masih
panjang. Pertandingan selanjutnya Manchester United akan menghadapi Real Sociedad ya di Europa League, yang ini juga penting untuk menentukan siapa juara grup dari grupnya Manchester United dan juga Real Sociedad. Kurang lebih demikian. Oh ya, ada yang ingat preview? Nah, ini sekali lagi kebetulan bener lagi ya tebakan gue. Tapi sekali lagi ini cuman kebetulan saja sih. Betul, Manchester United kali ini berhasil menang di laga yang ketat, laga yang mendebarkan juga. Tapi kita bisa membungkus 3 poin, clean sheet, dan sekarang tetap menjaga peluang di papan atas, berada di peringkat kelima untuk bisa menjaga peluang lolos ya ke Champions League musim depan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.